Baiklah, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, semangat sekali ya. Langsung saja pagi ini kita mulai pembelajaran kita dengan mengawalinya dengan doa. Bapak meminta untuk Roberto, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Silakan. Terima kasih Roberto telah memimpin teman-temannya. Selanjutnya coba dicek kerapian pakaiannya. Terus juga diperhatikan posisi duduknya, jaraknya. Kalau ada sampah di sekitarnya tolong disimpan dulu sampahnya. Oke, terima kasih ya sudah. Bapak harap dalam pembelajaran ini kalian mengikutinya dengan kondusif. Pada hari ini kita akan mengikuti pembelajaran pada tema 8 di subtema 1 pembelajaran 1 yang mana materinya adalah mengenai cerita fiksi dan juga mengenai gaya dan gerak. Nah, di sini Bapak mau tanya, siapa yang senang baca cerita? Oh, Dira tadi mengangkat tangannya. Pernah membaca cerita apa, Dira? Asal-usul Danau Toba. Asal-usul Danau Toba. Ada lagi yang lain? Ya, tadi Dira senang membaca Asal-usul Danau Toba. Selanjutnya, apakah yang lain tahu apa cerita yang terkenal di daerah lingkungan kalian? Itu tadi kan Dira. Pasti nggak pernah tahu, tapi dia mengungkapkan. Oh, sudah. Langsung saja. Contohnya tadi seperti cerita Asal-usul Danau Toba. Itu adalah cerita yang terkenal di lingkungan daerah untuk Sumatera Utara. Nah, kali ini langsung saja Bapak minta tolong salah satu membacakan teks yang ada pada balon di buku kalian. Bapak minta tolong kepada Melang, silakan dibacakan. Aku dan keluargaku berasal dari Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat banyak tempat wisata, antaranya Pelabuhan. Apa kamu pernah mendengar cerita asal-usul? Ayo kita Nah, itu tadi sudah dibacakan Melang ya. Udin dan keluarga sedang berlibur di daerah asalnya yaitu Jawa Barat. Di lingkungan tempat tinggal Udin di Jawa Barat terdapat tempat wisata yaitu Telaga Warna. Telaga Warna terletak di kawasan Puncak Bogor. Saat Udin berwisata di Telaga Warna, ayah Udin menceritakan asal-usul Telaga Warna. Cerita asal-usul Telaga Warna merupakan cerita turun-temurun yang terkenal di daerah tersebut. Bagaimana cerita asal-usul Telaga Warna tersebut? Baiklah, kita akan perhatikan ceritanya. Buka pada halaman selanjutnya. Di situ akan terdapat cerita asal-usul Telaga Warna. Bapak minta nanti membacanya secara bergantian. Bapak yang akan menunjuknya secara bergantian nanti. Untuk pertama itu dibacakan oleh Roberto. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Kalau mereka sudah bertahun-tahun menunggu, akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta Ya, itu tadi ceritanya. Dari cerita itu kan kalian bisa memahaminya sambil membacanya. Nah, selanjutnya setelah kalian memahami cerita tersebut, Bapak minta kalian menjawab soal-soal terkait cerita tadi secara pribadi. Bapak akan berikan lembar ini, silakan dijawab secara pribadi ya. Jawabnya masing-masing. Ini Roberto. Untuk Justin, ya langsung dijawab aja. Ini untuk Nela. Baiklah, lembarnya kan sudah Bapak bagikan. Di sana juga di buku kalian sudah ada pertanyaannya. Langsung saja dijawab. Dikerjakannya secara masing-masing ya, sendiri-sendiri dikerjakannya. Dari cerita tadi.
Nah, kalau kalian sudah menjawabnya, tadi kan kita sudah membaca cerita mengenai asal-usul Telaga Warna. Yang mana kita tahu Telaga Warna ini berasal dari Jawa Barat. Dan kemudian kita akan membahas jawaban-jawaban kalian secara bersama-sama. Baiklah, Bapak lihat yang soal nomor 1. Bapak minta untuk dijawab oleh Melan. Pertanyaannya dibaca, kemudian dijawab menurut jawaban Melan. Siapa tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita? Tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita yaitu Raja, Permaisuri, Putri Raja, dan Rakyat. Ya, itu tadi jawabannya kan. Selanjutnya pertanyaan nomor 2, Bapak minta untuk Roberto untuk menjawabnya. Di mana Raja melakukan pertapaan? Raja melakukan pertapaan di hutan. Ya, untuk jawaban nomor 2, Raja melakukan pertapaannya di hutan. Dan pertanyaan ketiga, Bapak minta dijawab oleh Justin. Apa hadiah yang disiapkan Raja dan Permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Hadiah yang disiapkan Raja dan Permaisuri untuk ulang tahun putrinya adalah kalung terbuat dari untayan permata warna-warni. Ya, itu tadi untuk nomor 3, hadiah yang diberikan Raja dan Permaisuri. Kemudian ada pertanyaan nomor 4, itu Bapak minta dijawab oleh Dira. Mengapa Permaisuri bersedia menangis? Permaisuri bersedia menangis karena putrinya tidak mau menerima kalung yang telah disiapkannya sebagai hadiah ulang tahun. Saat Permaisuri akan memberikan kalung itu di leher putrinya, putri menepis tangan Permaisuri sehingga kalung jatuh dan permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Ya, itu nomor 4 ya. Di situ diceritakan bahwa Permaisuri bersedih dan menangis karena tidak mau menerima kalung tadi. Selanjutnya itu soal terakhir, Bapak minta lagi dijawab oleh Roberto untuk soal nomor 5. Bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Sifat putri dalam cerita tersebut yaitu tidak menghargai pemberian orang lain, tidak sopan dan kasar. Sifat tersebut tampak jika putri tidak memakai kalung hadiah dari Raja dan Permaisuri. Iya, jawaban kalian semua itu baik ya. Kita apresiasi dulu jawaban kalian, kita beri tepuk tangan dulu untuk semuanya. Tepuk tangan. Ya, kali ini teman kalian Roberto akan membacakan cerita mengenai asal-usul Telaga Warna tadi menurut pemahamannya. Silakan diperhatikan ya, Roberto. Dahulu kala di Jawa Barat ada Raja dan Permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun lamanya menunggu. Akhirnya Raja bertapa. Nah, tadi kan itu cerita asal-usul Telaga Warna dari teman kalian. Yang mana asal-usul Telaga Warna ini berasal dari Jawa Barat. ya. Di sini Bapak minta untuk kalian membentuk kelompok. Nah, ini sudah berkelompok ya, dua-dua. Kalian di sini akan berdiskusi. Nah, di sini asal-usul Telaga Warna itu merupakan contoh teks fiksi. Teks fiksi atau cerita fiksi sengaja dikarang oleh pengarangnya berdasarkan imajinasi pengarangnya tersebut. Nah, cerita itu sudah dikarang dan dibuat seakan-akan cerita tersebut nyata di dunia ini, padahal itu hanya hasil imajinasi atau tidak nyata dan merupakan rekaan oleh pengarangnya. Nah, di sini Bapak minta kalian itu mendiskusikan apa itu cerita fiksi tadi dan apa-apa saja ciri-ciri dari cerita fiksi tersebut berdasarkan penjelasan Bapak tadi dan juga diskusi kelompok kalian dan cerita yang telah kalian pahami tadi. Bagaimana? Paham tugas diskusinya? Kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan. Ya, Bapak
paham ya? Baiklah, Bapak minta untuk kalian mulai berdiskusi. Baiklah, mungkin waktu diskusi yang Bapak berikan itu cukup. Kemudian Bapak minta kelompok pertama itu untuk menjelaskan mengenai apa itu cerita fiksi. Bapak minta untuk kelompok Ira dan Melan maju ke depan dulu. Nah, silakan dibacakan menurut hasil diskusi kalian. Cerita fiksi adalah rekaan atau khayalan pengarang. Isi cerita dapat berasal dari khayalan pengarang, tetapi juga dapat berdasarkan fakta. Cerita fiksi yang dikarang berdasarkan fakta diperoleh dari berbagai pengalaman, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Kemudian, pengalaman tersebut diolah menjadi bahan cerita menarik. Ya, untuk kelompok ini berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok Ira dan Mila. Selanjutnya di sini Bapak minta untuk menjelaskan hasil diskusi kalian mengenai ciri-ciri cerita fiksi. Kelompok Robe dan Yasin, silakan maju. Satu, merupakan cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. Dua, bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. Tiga, disajikan dalam alur cerita. Empat, menggunakan bahasa yang komunikatif. Lima, menggunakan bahasa tidak baku. Oh ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Ya, sekali lagi tadi hasil diskusi kalian semua. Untuk itu kita apresiasi dulu hasil diskusi kalian. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baiklah, coba diperhatikan dulu ya di buku kalian masing-masing. Ada kan 2 orang anak di situ? Nah, di situ terdapat bacaan. Di dekat rumah Udin di Jawa Barat juga terdapat taman bermain. Udin dan saudara-saudara sepupunya bermain di sana. Dita ingin bermain ayunan. Udin membantu Dita menarik dan mendorong ayunan tersebut. Nah, itu tadi narasi atau bacaan menurut gambar yang telah kalian perhatikan tadi kan. Nah, di sini selain di lingkungan sekitar itu, tadi kan kalian sudah mendengar bacaan atau cerita di lingkungan sekitar kalian atau yang terkenal di lingkungan atau di daerah sekitar kalian. Di lingkungan sekitar kalian juga pasti ada yang namanya fasilitas umum seperti taman bermain dan juga taman-taman yang lainnya. Nah, fasilitas umum tersebut bisa dipakai untuk bersama-sama. Nah, di sini coba kalian perhatikan gambar-gambar yang ada setelahnya itu. Ada 2 gambar di kiri dan di kanan di buku kalian. Coba yang di kiri itu gambar apa? Coba lihat. Udin sedang menarik kita. Ya, Udin sedang menarik kita yang sedang main ayunan. Kemudian gambar yang di kanannya, coba Mela itu gambar apa? Udin sedang mendorong. Nah, itu Udin sedang mendorong kita. Sama juga dia sedang main ayunan. Ya, jawaban kalian itu semuanya benar. Di sini Udin melakukan tarikan dan dorongan seperti yang kalian sampaikan tadi. Nah, tarikan dan dorongan yang diberikan Udin itulah yang disebut gaya. Jadi tarikan dan dorongan Udin tadi itu yang disebut gaya. Dan kemudian karena ayunan diberi gaya oleh Udin, maka dari itu ayunannya itu bergerak. Karena ditarik dan didorong, maka ayunan itu bergerak. Selanjutnya, Bapak minta kalian untuk membaca mengenai gaya dan gerak tadi. Gaya dan gerak seperti yang dicontohkan pada Udin dan Dita pada gambar yang sedang bermain ayunan tadi, yaitu tarikan dan dorongan tersebut. Bapak minta untuk yang pertama itu dibacakan Ira dan Mela. Silakan.
Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Ya, di situ gaya yang diberikan Udin tadi terhadap ayunannya itu tarikan dan dorongan. Tarikan seperti yang pada gambar, dorongan juga seperti yang pada gambar. Sebelumnya kalian menarik dan kalian juga mendorong. Nah, akibatnya ayunan itu pun bergerak sebab ditarik dan didorong tadi. Coba bayangkan kalau ayunannya diam dan tidak diapa-apakan, tidak ditarik dan tidak didorong, maka ayunannya tidak akan bergerak sendiri kan. Nah, saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau mendahului Udin. Apa yang dimaksud dengan gerak? Nah, di sini teks selanjutnya Bapak minta Justin dan Roberto untuk membacanya. Oke, silakan Justin dan Roberto. Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua telah membacakan teksnya. Nah, kali ini Bapak memberikan kesempatan. Kalau kalian mempunyai pertanyaan mengenai gaya dan gerak, boleh dipertanyakan kepada Bapak. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Nah, kalau begitu, kalau memang tidak ada yang bertanya, agar kalian lebih paham, langsung saja kita akan melakukan praktek. Prakteknya di sini yaitu mengenai tadi tarikan dan dorongan, dan objek yang kita gunakan adalah meja kecil. Nah, di situ kan tadi ada petunjuknya untuk kalian melakukan praktek tarikan dan dorongan. Nah, karena objek mungkin meja terlalu berat untuk kalian, jadi Bapak nanti menjadi kaki dari keyboard ini, kaki keyboard. Nah, kaki keyboard ini juga pastinya bisa mendapatkan gaya dari kalian, yaitu dari tarikan dan dorongan. Itu tadi praktek, semoga kalian juga bisa memahami apa itu tarikan dan apa itu yang dinamakan dorongan. Nah, selanjutnya Bapak akan membagikan lembar jawaban untuk kalian untuk berdiskusi dan menjawab pertanyaan yang ada pada buku masing-masing. Ya, boleh di. Nah, itu kan kertasnya ada untuk masing-masing, jadi jawabannya boleh ditulis pada kertas masing-masing. Pengerjaannya juga boleh diskusi. Baiklah, Bapak beri waktu untuk kalian mengerjakannya. Jadi di sini kalian akan membacakan hasil diskusi kalian mengenai apa itu gaya dan apa itu gerak. Baiklah, selanjutnya silakan dibacakan. Perbedaan gaya dan gerak. Gaya merupakan kekuatan yang menyebabkan suatu benda yang dikenai gaya menjadi gerak, berubah kedudukannya ataupun berubah bentuk. Sementara itu gerak merupakan perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lain atau tempat asal sebagai akibat benda tersebut dikenai gaya. Iya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok yang sudah maju. Tepuk tangan. Di sini setelah tadi rangkaian kegiatan pembelajaran kita,
Kita akan narik kesimpulan bersama-sama. Yang pertama itu pengertian mengenai cerita fiksi tadi. Cerita fiksi adalah cerita yang dikarang oleh pengarangnya berdasarkan imajinasi pengarangnya tersebut. Selanjutnya, untuk ciri-ciri cerita fiksi tadi, Robe mungkin masih mengingat apa saja ciri-cirinya tadi, boleh disebutkan. Merupakan cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. Bertujuan untuk menceritakan suatu peristiwa, disajikan dalam alur cerita, menggunakan bahasa yang komunikatif, menggunakan bahasa tidak baku. Nah, itu nanti lagi dipahami lagi. Dan kemudian apa yang dimaksud dengan gaya itu? Coba Justin, apa tadi gaya? Gaya merupakan kekuatan yang menyebabkan suatu benda yang mempunyai gaya berubah kedudukannya ataupun berubah bentuk. Nah, itu tuh gaya. Kemudian gerak, itu dia. Coba, apa itu gerak? Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Nah, yang terakhir itu mengenai materi gaya dan gerak, itu apa hubungan gaya dan gerak itu sendiri? Silakan Melan, apa itu hubungannya? Gaya adalah kekuatan yang menghasilkan gerak. Nah, itu dia hubungannya. Gaya dan bergerak tadi berhubungan. Seperti yang kalian lakukan, tarikan dan dorongan. Gaya tadi menyebabkan sebuah gerakan. Jadi itulah hubungan dari gaya dan gerak itu sendiri. Kalian dapat telah siapkan lembar praktik untuk melakukan kegiatan mengenai tarikan dan dorongan atau hubungan gaya dan gerak tadi yang telah kalian lakukan. Tapi ini dilakukan pada benda-benda atau barang yang berada di rumah kalian. Ini dapat siapkan Robe, Justin, Kudira, dan Ram. Nah, jadi maksudnya di sini agar kalian lebih memahami pembelajaran hari ini, kalian boleh melakukan praktiknya di rumah. Kemudian untuk selanjutnya, Bapak minta untuk mengakhiri pembelajaran untuk Roberto lagi untuk memimpin doa. Silakan. Mari teman-teman kita berdoa. Selesai. Ya, itu tadi dipimpin oleh Roberto. Terima kasih. Dan selanjutnya kalian boleh sebelum meninggalkan tempat belajar ini, kalian harus merapikan dulu tempat belajarnya. Coba dirapikan dulu sebelum. Nah, itu kan sudah rapi semua, jadi enak dilihat pembelajaran selesai dan kalian boleh meninggalkan tempat belajar. Selamat pagi, terima kasih.